Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Zaki Alkiram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing. Ya, jadi jangan malu-malu, kalian utarakan pendapat kalian, kritik kalian, saran kalian, bahkan boleh kencengin gue juga boleh, bebas silakan. Ya, dan selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kalian sering nggak sih ngedengar kayak stigma bahwa misalkan kalian nih masih jadi pemuda atau masih jadi masyarakat atau jadi mahasiswa, kalian sering melakukan demo, kalian berorasi, kalian mengkritik pemerintah dengan keras, gitu kan, dengan lantang. Terus nanti ketika kalian menjabat, kalian melakukan hal yang sama gitu loh. Dalam artian sama nih dengan ya pendahulu-pendahulu kalian. Kayak misalkan kalian melakukan hal-hal korupsi, terus gratifikasi, nepotisme, ya pokoknya hal-hal yang tidak bijak kalian akan lakukan itu ketika nanti kalian sudah menjabat. Ya menurut gue ini tuh udah menjadi black hole, udah menjadi lingkaran setan yang menurut gue menjadi PR besar bagi pemerintahan kita. Bahkan itu udah menjadi mindset dan pola pikir masyarakat kita. Ya menurut gue kalau kalian pengen ngejabat, kalau kalian tujuannya memimpin hanya untuk melakukan balas dendam atau hanya ingin mengeruk atau ingin mendapatkan kekuasaannya aja atau mau dapat kolemnya aja, menurut gue itu sangat tidak bijak lah. Itu tidak pantas kalian untuk memimpin. Ya jadi kayak buat apa gitu loh kalian, buat apa kalian memimpin atau kalian berada di posisi penting di sebuah parlemen gitu ya, tapi niatnya tidak untuk negara dan masyarakat, tapi hanya untuk kepentingan pribadi kalian, untuk kalian melakukan hal-hal yang pendahulu kalian lakukan terhadap kalian, kalian ngerasa tidak adil. Jadi ya jadi lu buat apa kayak lu memimpin tapi nggak ada suatu hal yang kalian perjuangkan gitu loh, tentunya yang memang untuk ya negara ini, untuk masyarakat ini. Ketika misalkan sebuah masyarakat ini berhasil, terus masyarakatnya juga menjadi tumbuh, otomatis pemerintahan juga akan bangkit juga, negara akan bangkit juga. Dan itu sama, kalian akan rasakan juga dampak baiknya. Tapi kalau misalkan kalian mengambil kebijakan atau keputusan peraturan yang tidak adil bagi masyarakat, ya kalian hanya memeras masyarakat, kalian hanya menyusahkan masyarakat, kalian hanya memanfaatkan masyarakat menjadi sapi perah. Pada akhirnya kalian juga akan merasakan dampak negatif atas peraturan atau pemerintahan yang kalian sudah lakukan gitu. Dan menurut gue ini tuh udah berlaku dan sudah terjadi di Indonesia ini ya. Jadi kayak misalkan kan kayak ada kan pejabat-pejabat kita sekarang yang memang dia dulunya aktivis ya 98, terus dia dulu melakukan demo, dia menjadi aktivis yang sangat keras. Ya kalian semua tahulah siapa orang-orangnya, banyak lah, bahkan gue nggak bisa sebutin satu-satu. Ya mereka ketika menjabat, mereka melakukan hal-hal yang sama ketika dulu pendahulu dia lakukan gitu ya. Dan menurut gue ini kan berarti tandanya apa, berhasil. Lingkaran setan ini sudah berhasil dan diterapkan gitu loh di Indonesia ini. Jadi benar-benar sangat disayangkan gitu loh. Nah, gimana cara memperbaikinya dan mematahkan lingkaran setan ini? Ya tentu tuh kita kayak harus merubah pola pikir, mindset. Ya ibaratkan kayak ngerubah circle-nya supaya kebiasaan atau habit buruknya nih yang ada di lingkup itu berubah. Nah, ini menjadi PR besar. Tapi ini tuh bukan hal yang tidak mungkin. Ya, dan menurut gua untuk merubah pola pikir dan mindset itu harus diperbaiki dari segi pendidikannya. Tapi permasalahannya pendidikan kita benar-benar kayaknya belum mendapatkan fasilitas dan wadah yang baik gitu. Jadi untuk menciptakan bibit-bibit unggul ini masih sangat jauh lah, ibaratkan belum ada bumbu-bumbu, kayak belum ada
kelihatan bibit-bibit unggulnya nih yang akan menciptakan generasi yang lebih unggul gitu dari sebelumnya. Karena ketika nanti misalkan bibit unggulnya udah tumbuh gitu ya, misalkan ya anggap aja lah pendidikan nih udah berhasil menciptakan bibit-bibit unggul ketika nanti jadi pemerintahan dan menjadi masyarakat yang lebih berkualitas gitu kan. Ya mereka lebih bijak memanfaatkan keadaan, memanfaatkan negara ini, memanfaatkan situasi dan kondisi kita yang saat ini ada di Indonesia gitu loh. Pasti ketika nanti jadi pemimpin juga mereka bijak dalam mengambil keputusan, dalam membuat peraturan. Ya pokoknya dia benar-benar melakukan hal yang baik untuk masyarakat dan negaranya itu pun sendiri. Begitupun masyarakatnya akan menjadi ya lebih berkualitas dan lebih unggul. Jadi ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Mungkin ya nextnya yang tadinya misalkan kayak uh, kalian menjabat hanya untuk balas dendam, tapi nanti ketika hanya bibit unggul yang memimpin, jadilah kalian saling menenteramkan satu sama lain gitu loh, mensejahterakan satu sama lain. Jadi ya mungkin yang sekarang hanya haus kekuasaan, mereka hanya menjilat elit-elit untuk kepentingannya dia, untuk keperluannya dia, ya dia takut akan kekuasaannya dia dilengsarkan, makanya dia setengah mati mempertahankan kekuasaannya itu. Oke ya, jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita butuh pemimpin atau pemerintah atau pejabat-pejabat yang punya pola pikir atau mindset yang dimana kayak ketika dia memanfaatkan masyarakat dengan bijak, memanfaatkan negara ini dengan bijak dengan segala isinya dengan bijak, dia pun akan merasakan dampak positifnya gitu. Jadi bukan hanya mementingkan jabatannya dia, bukan hanya mementingkan uangnya dia, atau apapun itulah yang berdampak negatif dan merugikan masyarakat. Gitu. Oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.